dalam rangka persiapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara pemilu tahun 2024. KPU Kabupaten Trenggalek menggelar bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta penggunaan aplikasi Sirekap dalam pemilihan umum tahun 2024. Bimbingan teknis yang diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 19 Desember tahun 2023 dihadiri oleh seluruh anggota PPS dan Sekretariat PPS se-Kabupaten Trenggalek. Bertempat di Hall Bukit Jas Permai, bimbingan teknis dibagi menjadi 4 gelombang. Peserta BIMTEK gelombang pertama dari PPS di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kampat, Watulimo, Dongko, dan Munjungan. Gelombang kedua terdiri dari PPS sekecamatan Bendungan, Pogalan, Durenan, dan Suru. Untuk gelombang ketiga dari PPS sekecamatan Karangan, Pue, dan Panggul. Dan gelombang terakhir keempat dari PPS sekecamatan Trenggalek, Tugu, dan Gandusari. Dalam sambutan saat membuka acara bimbingan teknis, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Gembong Derita Hadi berharap agar seluruh PPS dapat memahami tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta penggunaan aplikasi Sirekap karena nantinya PPS yang akan melaksanakan BIMTEK kepada KPPS. Karena di TPS itu nanti yang akan PPS itu 3 orang itu nanti yang akan membintek KPPS. Karena atas nama Ketua KPU juga mengeskakan KPU dan akan membintek, otomatis tiga-tiganya itu harus paham menyangkut dengan pemungutan, penghitungan, dan penggunaan aplikasi Sirekap. Ya, aplikasi Sirekap itu merupakan kontrol kita untuk proses-proses di TPS, sehingga hasil itu harus sama. Jangan sampai yang juga di Sirekap dengan berita acaranya tidak sama. Dan mohon di BIMTEK ini teman-teman bisa diskusi. BIMTEK-nya itu jangan sampai hanya satu arah bunyi saja, tapi diskusi. Bukan berarti yang ada di KPU saya dan teman-teman itu lebih pintar, tidak. Tapi kita nanti adalah belajar bersama. Kita diskusi mana-mana yang kira-kira teman-teman masih ragu, didiskusikan, ditanyakan. Bukan berarti kalau bertanya itu tidak mampu, tidak. Diskusi itu penting, komunikasi itu penting. Segala sesuatu yang timbul ada masalah sengketa karena kanal-kanal diskusi ini tidak berjalan. Acara BIMTEK selanjutnya dipimpin dan dipandu oleh anggota KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Teknis Penyelenggaraan Istatin Navia. Untuk tahapan pemungutan dan penghitungan itu terbagi menjadi pra, ya, untuk pra pemungutan, persiapan, dan juga pelaksanaan. Nanti di penghitungan juga sama, persiapan penghitungan sama pelaksanaan penghitungan suara. Untuk pra pemungutan suara tahapannya mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara, menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Apa itu surat pemberitahuan? Undangan. Kalau istilahnya dalam formulir C, pemberitahuan. Ini terkait dengan pengumuman pelaksanaan pemungutan suara. Ini yang juga sangat penting yang bisa dilakukan oleh teman-teman KPPS door to door, karena kan langsung bertemu dengan calon pemilih. Silakan jangan kemudian hanya disampaikan suratnya saja sambil kita sosialisasi. Karena mulai saat ini kawan-kawan melakukan mitigasi, tidak hanya mitigasi terkait dengan kekurangan pendaftar KPPS, tapi juga mitigasi terhadap potensi-potensi yang mungkin terjadi masalah di waktu pemungutan hitung. Tolong semuanya dimitigasi, semuanya dibuat kronologis ketika terjadi sebuah masalah jadian atau sebuah masalah, baik di PPS maupun di KPPS. Buatlah kronologi
buatlah di daftar inventaris masalah. Ketika tidak dicatat dalam sebuah dokumen, tidak dicatat dalam sebuah administrasi, khawatirnya kejadian apa? Fungsi kronologi salah satunya adalah mengingatkan bagaimana kejadian itu terjadi, bagaimana momentum itu terjadi. Itu adalah fungsi mengingatkan kronologi. Di dalamnya juga mengingatkan apa saja masalah yang pernah dialami oleh KPPS dan masalah yang dialami oleh teman-teman BPS. Karena saya juga sudah bersiap. Yang harus teman-teman lakukan juga adalah inventarisasi terhadap pemilih TNS. Dalam hal ini pemilih meninggal dunia dan juga pemilih pindah keluar, mutasi keluar. Karena apa teman-teman? Ini bagian dari mitigasi kita ketika ada gelombang pendaftar DPTB. Satu TPS logika sederhananya adalah surat suara itu dicetak hanya sejumlah DPT plus 2%. Maka logika sederhana ini berbanding lurus dengan jumlah pemilih tambahan nantinya dalam satu TPS, logikanya juga hanya maksimal 2% saja. Dalam pengawas dalam pembentukan KPPS ini antara divisi SDM dengan hukum memang harus menyatu, karena nanti teman-teman juga perlu untuk bagaimana kita memastikan teman-teman rapi secara administratif jejak-jejaknya. Jadi kalau nanti ada tahapan-tahapan yang butuh pleno, maka juga harus pleno untuk mendukung kerja-kerja kita yang komprehensif. Jadi kita dituntut untuk melakukan banyak hal. Jadi teman-teman harus siap jadi orang-orang multitasking ya. Jadi ketika sekarang tahapannya yang dominan adalah KPPS, yang lain juga harus dilakukan. Misalnya dari Pak Indra tadi juga ada arahan tentang DPTB, tentang nanti Sidale sudah mulai jalan gitu ya. Terus mungkin dari sisi saya sosialisasi pendidikan pemilih juga jangan sampai ditinggalkan.